Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 1904010016 dari kelas Ekonomi Syariah 4E. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi, saya akan memberikan pengantar sedikit terkait manajemen proyek. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengorganisasian untuk dapat mencapai tujuan objektif dari proyek tersebut. Yang kedua, tujuan manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan tugas tepat waktu. Manajemen waktu atau time management sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap stakeholder. Pengelolaan waktu yang baik dapat meningkatkan ketercapaian produktivitas kerja serta mampu mendukung penyelesaian suatu proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga kualitas. Pengelolaan dana atau biaya anggaran sangat penting untuk diketahui lebih awal agar manajemen proyek yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik dan transparan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi tim. Menjaga dan meningkatkan kualitas tim merupakan salah satu parameter penting untuk mencapai tujuan dari proyek manajemen secara maksimal. Yang ketiga, tahapan proyek manajemen. Yang pertama, inisialisasi. Pada tahap ini merupakan kegiatan awal proyek yang telah disepakati bersama, kemudian menentukan permasalahan dan mendiskusikannya bersama-sama untuk menentukan solusi terbaik. Yang kedua, planning atau perencanaan, di mana ketika ruang lingkup dan tim proyek telah ditetapkan, maka aktivitas dapat dilanjutkan. Dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek dari customer. Kemudian selanjutnya executing atau implementation. Tahap yang ketiga masuk pada tahap yang dimana proyek siap untuk memasuki proses eksekusi. Setiap dokumentasi pada proyek akan dieksekusi oleh setiap tim pengembang. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kontrol dan monitoring. Tahap yang keempat ini adalah pengendalian dan pengawasan proyek, di mana dalam beberapa proses manajemen pembangunan produk akan dilakukan pengecekan dan monitoring secara berkala. Yang terakhir, closing. Fase yang terakhir ini adalah aktivitas terakhir yang dilakukan, di mana hasil akhir proyek beserta dokumentasi akan diserahkan kepada pelanggan atau user. Kontak dengan supplier juga diakhiri. Proyek tim dibubarkan serta penyerahan hasil laporan kepada stakeholder yang bersangkutan. Kemudian contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek industri manufaktur, yang dimana penerapan pada proyek manajemen industri manufaktur ini mendukung rancangan produksi suatu produk secara keseluruhan. Salah satu bukti nyata adalah industri mebel, tekstil, dan bahan baku pada beberapa perusahaan di Indonesia. Contoh yang kedua, proyek konstruksi, seperti pembangunan gedung, jalan raya, jalan tol, jembatan, pabrik, jalur transportasi, dan fasilitas publik, dan sebagainya. Itulah pemaparan pengantar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.